Kita umat Islam di Indonesia, bapak-bapak, ibu, anak-anak muda, nih anak-anak muda, laki-laki, adik-adik, muslimah-muslimah di Indonesia ini kita Masya Allah, nikmat kita berislam di Indonesia ini luar biasa. Kita di Indonesia ini bukan bicara bisa atau tidak kita membuat atau melaksanakan majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita bukan bicara bisa atau tidak, tapi kita bicara memilih di mana kita mengaji. Karena majelis itu banyak sekali di seluruh sini. Ada majelis-majelis yang kecil antara maghrib isya, ada majelis mingguan, ada majelis bulanan, ada majelis karena munasabah Isra Mi'raj, buat majelis, buat tabligh akbar, buat kegiatan-kegiatan keislaman. Ramai bahkan beribu-ribu. Seperti ini kita bisa mengisi di Masjid Nasional Al-Akbar ini. Ini karunia yang tidak banyak umat Islam di dunia bisa merasakannya. Anak-anak muda jangan kira bahwa inilah potret dari umat Islam di seluruh dunia. Bahwa di mana-mana anak-anak muda Islam itu bisa mengaji seperti kalian, seperti kita. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu, mau ngaji kemana aja bisa. Tidak seperti ini Bapak Ibu. Di negara-negara yang pernah saya datangi tidak ada majelis-majelis seperti ini. Ada proses-proses yang panjang, ada perizinan-perizinan, ada seleksi-seleksi, ada pembatasan-pembatasan. Di Indonesia, alhamdulillah. Nah, saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua memahami apa yang sekarang kita nikmati dalam berislam di Indonesia ini. Kita memahami nikmat kita berislam di Indonesia ini dengan kesadaran bahwa ini adalah hasil perjuangan dari guru-guru kita. Inilah bukti bahwa Islam di tanah Nusantara ini tersebar merata. Inilah bukti bahwa Islam tidak pernah terpisah dengan denyut nadi Indonesia. Inilah bukti bahwa Islam selalu menjadi akar dari kemajuan bangsa. Dan insya Allah selamanya seperti itu. Dengan anak-anak muda yang cinta kepada majelis ilmu seperti yang ada pada malam hari ini. Tinggal bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita bicara di dalam Islam tentang konsep nikmat itu seperti satu mata uang logam. Sesuatu itu seperti mata uang logam selalu punya dua sisi. Di satu sisi dia adalah nikmat yang patut disyukuri, alhamdulillah. Tapi di sisi yang lain dia adalah mas'uliyah dan tanggung jawab yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian merasakan nikmat luar biasa kita berislam di Indonesia, mari kita menggunakan kebebasan berislam kita di Indonesia ini dengan penuh tanggung jawab. Panggung-panggung dakwah kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang melembutkan hati, hal-hal yang menyebabkan seseorang ingat kepada Allah, sesuatu yang bisa mengingatkan kita satu sama lain bahwa di atas segala macam dinamika kehidupan ada yang namanya ukhuwah, persaudaraan, di atas segalanya. Jangan kita gunakan panggung-panggung keislaman, entah namanya tabligh akbar, tausiah atau apapun, untuk meniupkan api-api permusuhan, apalagi perpecahan. Ini tanggung jawab kita. Selalu ada wajhin li'umlatin wahidah. Koin atau anak atau uang logam itu selalu ada dua sisi.
Kalau kita hanya melihat dari satu sisi saja, wah ini nikmat yang luar biasa kita berislam. Lalu kemudian kita bersemangat berislam, kemudian kita lupa bahwa kehadiran kita di dalam menampakkan syiar Islam itu haruslah dengan wajah yang bisa menunjukkan kemuliaan Islam. Bisa-bisa nanti kemudian justru nikmat itu berbalik menjadi sesuatu yang tidak baik. Dulu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tubaghidullaha ila ibadi. Hei bapak-bapak ibu, kira-kira kalau bahasa kita, bapak ibu, ingat-ingat ya, jangan sampai Anda semua menjadikan Allah itu dibenci oleh hamba-hambanya. Sahabat pada heran, apa maksud Sayyidina Umar bin Khattab ini? Kaifa dzalika ya Umar? Bagaimana? Apa maksudmu Umar? Jangan jadikan Allah itu dibenci di hati hambanya. Jangan menyebabkan Allah itu dijauhi oleh hambanya. Apa maksudnya? Sayyidina Umar kemudian menyampaikan ilustrasi. Ayakunal wahidu minkum imaman fayutawwilu fi sholati fayamfarun nasu minal masjid. Satu, kata Sayyidina Umar, ada di antara kalian itu dijadikan sebagai imam di masjid. Lalu karena dia jadi imam, dia lupa di belakangnya itu ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang punya hajat, ada anak kecil, ada orang yang mungkin kalau berdiri lama tidak sanggup. Dia panjangkan sholat. Sampai akhirnya orang-orang enggan untuk datang ke masjid. Wa yakunul wahidu minkum qasiyan. Qasan. Ada pula salah seorang dari kalian diberikan tugas untuk memberikan mau'izah hasanah, qasan, menceritakan, bernasihat. Lalu kemudian yutawwilu fi qissatihi. Lalu kemudian dia perpanjang apa yang dia sampaikan sampai pada tingkat orang sudah tidak mau hadir di majelis tadi. Cara kita berislam, bapak-bapak ibu, kita hadir di tengah masyarakat menunjukkan keislaman kita, itu harus dengan cara yang menunjukkan kemuliaan Islam. Dulu ada ilustrasi dari Sayyidina Umar, itu pernah terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'az bin Jabal ditunjuk jadi imam, lalu dia menjadi imam, dia panjangkan bacaannya sampai ada yang kemudian mufaroqah. Begitu dia mufaroqah dan pergi, lalu dikomen oleh Sayyidina Mu'az, wah kalau orang yang meninggalkan jamaah kayak begitu itu gak sabar di masjid, dia berarti munafik. Begitu mendengar ungkapan itu, orang itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya kemarin menjadi makmum kepada Sayyidina Mu'az, lalu dia panjangkan bacaannya ya Rasulullah. Satu rakaat itu suratul Baqarah. Padahal saya itu pekerjaan saya berdagang. Kalau saya ikuti bacaan Baqarah itu, pasar tutup ya Rasulullah. Siapa yang akan belanja? Dagangan saya nggak laku, anak istri saya nggak dapat makan. Karena dia kepanjangan, saya putuskan sholat, saya mufaroqah, saya sholat duluan, saya pergi. Begitu saya pergi, saya dituduh munafik oleh dia ya Rasul. Rasul kata sahabat, jarang-jarang wajah beliau itu merah padam seperti saya. Lalu dipanggillah Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kemudian apa kata Rasul? Afatanun anta ya Mu'az? Apakah kamu punya hobi membuat fitnah wahai Mu'az? Coba kita renung. Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 kali mengatakan itu. Apakah kamu mau memfitnah orang? Suka buat fitnah wahai Mu'az? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Sayyidina Mu'az, orang yang buat fitnah. Pertama kata para ulama, karena dia memanjangkan sholat. Orang yang semula mau adem ikut sholat, akhirnya apa? Hatinya gelisah, lalu kemudian mufarokoh, ninggalin masjid. Besok-besok belum tentu dia mau ke masjid lagi. Mikir dia, kalau Mu'az imamnya dia tidak mau sholat. Akhirnya kehilanganlah kemuliaan dari sholat berjamaah di masjid. Itu yang kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, kalau kita keluar dari tempat kita masing-masing dan berada di ruang publik, maka mari kita hadirkan wajah Islam yang baik, yang tidak menyebabkan orang menganggap bahwa tuntunan Allah itu memberatkan atau menyulitkan, tapi menyebabkan orang melihat, merasakan bahwa tuntunan agama itu indah dan menyenangkan. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan afatanun, kata para ulama, karena beliau menuduh orang itu munafik. Maka bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, pencipta fitnah, kalau dalam terminologi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, tidak mesti harus dengan menciptakan konflik secara langsung, bikin orang berantem secara langsung. Tukang fitnah itu tidak mesti dengan membuat provokasi yang sistematis, tapi bahkan hanya dengan sekedar melabelkan orang lain. Hei munafik, hanya karena ada sesuatu yang tidak sama dengan apa yang menurut kita benar. Kita punya satu pandangan, lalu ada orang berbeda pendapat, kita ambil kemudian istilah agama yang berat. Kata munafik itu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, tidak digunakan untuk sembarangan. An-nifaqu fil Quran ma'nahu izharul iman wa ibtanul kufr. Arti kemunafikan dalam Al-Quran itu spesifik. Apa itu? Menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Jadi kalau orang muslim tidak boleh kita gampang-gampang mengatakan munafik karena beda pendapat. Spesifik dalam Al-Quran itu, yang kemudian disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Siapa itu? Mubtinu al-kufri wa muzhiru al-iman. Dia sembunyikan kekufuran, dia tampakkan pura-pura Islam. Itu ada pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang gampang-gampang begitu ada beda sedikit. Ada beda sedikit pandangan satu sama lain, langsung dilempar label-label yang tidak pada tempatnya. Istilah-istilah Al-Quran yang konsekuensinya itu berat, tiba-tiba ditarik dari konteksnya dan digunakan untuk melabelkan orang-orang yang berbeda dengan itu. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, perbedaan dalam masalah-masalah sosial, masalah politik, beda masalah agama pun itu dimungkinkan dan terjadi. Dan perbedaan itu tidak menyebabkan para ulama kemudian satu sama lain menghujat. Mereka tetap saling hormat-menghormati.